Iya, oke, sebagai sama gue ya karena data nggak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Kamis ya, tanggal 6 Februari 2025 ya. IHSG kita tahu crash kenceng ya 2% ya. Bank pada ambruk juga semuanya ya. Pertama Bank Mandiri hampir 8%, ya BRI juga 4%. Ya, ya penyebabnya ya itu yang mau kita bahas sekarang. Oke, jadi ekonomi Indonesia ini kemarin udah rilis pertumbuhan ekonomi cuma 5, ya, you know lah. Hanya 5% gitulah. Naik tipis ya. Turun 5,03 ya. Itu jelas bukan good news ya John. Itu bukan good news. Itu melemah jadi. eh Juga tanda deflasi di Januari kemarin kita udah dapat gambaran 2025 John. Dengan tanda deflasi Januari kemarin lu udah dapat. Ya, ditambah rilis laporan keuangannya Bank Mandiri yang hanya tumbuh 1%. Ya, itu kita udah dapat gambaran betapa lemahnya daya beli kita. Ya, sebelum gua lanjut, John, ya, ada satu pepatah Jepang ya, John, ya. Pepatah Jepang. Ya, jadi gini, John. Kalau lu naik kereta yang salah, segeralah turun ke stasiun terdekat. Semakin lama lu tetap di kereta, semakin lama lu nunda-nunda turun ya, semakin mahal ongkosnya untuk kembali. Itu loh. Maksudnya apa nih John? Gue kutip ini. Ini John, kenapa kita jadi stuck begini? Itu bukan karena faktor eksternal, bukan. Ya. Kenapa kita jadi stuck ini ekonominya? Karena kebijakan internal kita sendiri, kebijakan domestik sendiri. Ya. Kenapa? Karena ya. Oke, pertumbuhan ekonomi itu, John. Gini, John. Masalahnya gini. Pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari PDB, bukan dari pajak. Nah, ini, John. Ini. Ya. Tidak pernah pertumbuhan ekonomi dihitung dari seberapa banyak pajak yang udah lo ambil. Nggak seberapa besar peningkatan pajak lo tuh nggak ada. Yang dihitung itu PDB bukan pajak. Ya, apa itu lagi PDB ya? Ini John, karena salah salah logikanya ada di sini John. Ya, jadi sebelum terlalu jauh kita naik kereta terlalu jauh nih, udah lihat arahnya udah jelas deflasi Januari masih tetap keras kepala ini yang benar. Arahnya 2025 akan nggak beda jauh kayak kemarin 2024. Ya. Jadi nilai total barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu. Ya, itu PDB. Kasarnya satu negara belanja ya, baik negara maupun rakyatnya, pemerintah maupun rakyatnya belanja dalam 1 tahun itu dihitung pertumbuhan ekonomi dihitungnya dari sono John ya, bukan dari seberapa banyak pajak yang lu terima, bukan ya. Misalnya saat ini PDB kita ya kalau gua nggak salah sekitar 22 triliun sekitar. Ini jadi baik pemerintah maupun rakyatnya belanja bolak-balik dihitung itu sekitar 22 ribu triliun. Nah, kalau tahun depannya 2026 misalnya naik. Kalau lo pengen naik 8%, maka harus terjadi pertumbuhan, harus tahun depan itu ada di angka rakyatnya dan pemerintahnya harus menembus ke angka 23.760 triliun. Barulah tahun depan kalau tembus angka segini, maka lo dianggap naik 8% pertumbuhan ekonomi lo. Nah, sekarang kita cuma tumbuh mungkin di angka nomor 0,5 ya. 23.100. Berarti logikanya, John ya, semakin sering rakyat dan pemerintah belanja, ya, rakyat dan pemerintahnya digabung gitu ya. Ya gitulah cara meningkatkan ekonomi, lo harus berbanyak supaya rakyat lo makin sering belanja. Di pertumbuhan ekonomi dihitung di situ. Ya gimana caranya ini bakal naik ke 8% ya.
Kalau dikit-dikit rakyatnya ditarik sama pajak, ya pajak dinaikin, subsidi mau dihapus, ya kayak kemarin tabung gas melon gitu kan, ya gas melon, ntar juga BBM, terus belum lagi pungutan-pungutan lainnya seperti tapera, asuransi wajib. Nah, gini-gini John, gimana caranya ini lu bisa naik 8%, tembus tadi ke 23.700 berapa atau ya 24.000 gitu ya misalnya. Kalau rakyatnya lu tarikin terus, tet, lu sedot terus duitnya. Ya. Nah, gitu, John. Masalahnya, John, ada ekonom di dunia ini banyak juga yang punya pemahaman pertumbuhan ekonomi itu bakal terjadi kalau lu naikin pajak ya. Memang begitu ada. Kebanyakan di negara Eropa. Makanya negara Eropa kan pada krisis kan. Ya. Ya tapi secara logika masuk akal nggak ya? Nggak masuk akal. Karena PDB itu dihitung dari seberapa banyak rakyatnya belanja. Jadi logikanya gimana supaya PDB itu tembus ke 8%? Maka semua negara saat ini fokus potong pajak atau perbanyak stimulus. Di Jepang, John, di Jepang, nih ya, bahkan penduduknya dan juga para TKI ya, termasuk pekerja asing dikasih duit gratis sama pemerintah Jepang. Itu sekitar 3 juta sampai 5 juta per bulan. Dikasih gratis oh TKI, malah gue nonton tuh salah satu TKI dikasih gratis. Buat apa? Buat lu jajan. Kenapa dia nggak merasa ini pemerintah Jepang ngasih gini duit gratis kerugian enggak? Kenapa? Karena puternya di dalam negeri. Dia tahu pemerintah Jepang ngasih 3 sampai 5 juta per bulan ke termasuk orang asing ya, nganyar. Dia tahu itu pasti buat dipakai buat jajan. Misalnya jajan beli apa? Mungkin di sana beli ramen. Ya beli itu muter nanti yang punya ramen siapa? Orang-orang lokal juga kan. Nah, pemerintah Jepang nggak takut karena duit ini muter di dalam negeri. Ya John, kalau duit muter di dalam negeri, balik-balik ya nanti juga ke pemerintah Jepangnya sendiri. Nggak usah takut rugi. Apanya yang rugi? Kalau di kita malah pejabatnya kebalik, berpikir malah dianggap kerugian. Subsidi gas melon 80 triliun, setahun dianggap kerugian. Padahal motor-motornya juga di dalam negeri. Takut amat gitu loh. Nah, seperti itulah. John. Jadi John, kalau ini masih terus dipertahankan konsepnya ya, konsep ini terus dipertahankan, ya 2025 nggak bakal beda jauh timbang 2024. Ya kayak BMR ini kenapa roboh keras? Dia Q3 15 triliun dapatnya, Q4-nya turun. Nah, ada investor kuartalan yang menganggap ini sebuah eh bukan prestasi gitu. Jadi dia segera cut loss. Ya, dianggap. Jadi totalnya Bank Mandiri dari tahun lalu cuma 55 T, sekarang cuma naik 55,7 T. Cuma naik 700 miliar. Prestasinya enggak. Ini artinya bahkan pelemahan daya beli yang cukup kuat. Bank itu indikator. Nah, di 2025 ya, eh, di 2025 karena Januarinya kemarin deflasi, kita udah dapat gambaran tuh ke depannya gimana. Ya, 1 tahun ini udah dapat gambaran. Ya semoga sih, semoga terbantahkan ya. Semoga gue harapan banget nanti kan laporan bank di Januari keluar ya. Yang laporan kinerja Januari, semoga bener ada peningkatan yang wow. Tapi kalau ternyata cuma meningkat 2-3%, ya ya itu pelambatan banget. Ya siapa yang harus disalahkan itu? Yang disalahkan itu adalah siapa pemangku kebijakannya. Itu aja, John. Ya, tapi gue sepakat bahwa ini tidak berarti Bank Mandiri akan kegocap. Enggak. Dia tetap cuannya sama. Cuman gini dong, yang kita sesalkan gini loh. Coba. Kan waktu itu kan dari 41 miliar naik ke 55, naik 14 triliun dong. Ya nggak? Saat itu pertumbuhan kita 5,7% di sini. Ya. Harusnya sekarang dari 55 kita kalau tambahin 15 triliun lagi harusnya naik ke 70 triliun. Tidak terjadi. Ya, kenapa tidak terjadi ya? Kebijakan dari kita sendiri nih.
yang sifatnya destruktif, John. Destruktifnya gimana? Ya itu tadi nyedot terus duit rakyat, bukan hanya sedot duit rakyat. Bahkan kementerian anggaran kementerian pun mau dipotong kan? Itu tanda John, tanda bahwa ngeblank. Kan ini anggaran kementerian mau dipotong 300 triliun. Artinya dari awal tidak ada perencanaan yang matang. Kalau lo anggaran dipotong, jadi gini John, jadi sebenarnya miris ya, kan lo makan siang gratis, logically, logically kalau pemerintah borong bahan makanan, berarti kan harusnya semakin sejahtera dong. Harusnya terjadi ya inflasi, ada pergerakan penguatan daya beli, dan harusnya nggak mungkin Januari itu deflasi. Tapi ternyata lu makan siang gratis Januari bisa deflasi. Itu gimana ceritanya? Ya, ya itu tadi ya kenapa mau bisa begitu ya seperti yang gue bilang ulang-ulang konsepnya ya subsidi silang. Ya karena mungkin anggaran makan sebenarnya anggaran makan siang gratisnya ini banyak, terlalu banyak anggarannya. Dan yang bertanggung jawab atas keuangannya itu menganutnya konsep subsidi silang ya dia akan cari mana yang bisa dia sunat. Gas melon udah diincer tuh kemarin, sayangnya udah kebetulan karena rakyatnya ribut, akhirnya sementara ditunda gitu kan. Ya, terus cari anggaran kementerian mau disunat. Nanti apalagi pasti disunat nanti BBM pasti. Kedepannya selama makanya dua bulan John. Pepatah Jepang tadi ya, sebelum terlalu lama jauh, ini kan pemerintahan masih bahwa sebelum terlalu jauh salah ambil jalan, segera turun ke stasiun terdekat balik lagi, coba ambil jalan lain. Ambil jalan lain. Jangan begitu cara sebelum salah. Gini juga John, kita kan punya target ekonomi 8%. Butuh ngebut dong. Kalau mau ngebut, balapan ngebut, pilihlah Rossi. Carilah Rossi. Valentino Rossi. Ya kita hire orang-orang yang mentalnya pembalap. Ya, jangan kita hire, maaf ya, misalnya jangan kita hire tukang ojek. Gitu loh. Ya, jangan tukang ojek lah apa. Ya yang biasa cuman biasa naik lambat gitu loh. Ya, kalau pengen naik 8% ngebut, pilihlah Rossi gitu loh. Yang siap ngebut, yang pikirannya beda. Cara ngelola keuangannya juga juga agresif gitu loh, agresif untuk growing. Ada orang yang cuman bisa nyatet John, emang nyatet pengeluaran masukan negara begini, begini, begono, begini. Tapi kalau ditanya gimana nih cara cara 100 M jadi 1 triliun dia nggak bisa. Ada ya, ada memang begitu. Jangan sampai kita punya ambisi tinggi mau 8% tapi salah nempatin orang. Kalau mau balapan ya, mau masuk gelanggang balapan, bener mau ningkat 8% ngebut pilihlah orang yang kompeten yang mentalnya seperti Rossi gitu loh. Yang siap memang udah siap balapan seperti itu. Ya, soalnya kalau gini terus ya akan terus kepotong John. Miris banget ya. Oke, jadi BMRI ini yang paling parah ya. Hari ini 8%-nya kenapa roboh banget ya? Karena itu tadi ya. Dianggap turun dari 15T cuma dapat 13T gitu ya. Jadi tapi cara keseluruhan nggak terlalu beda jauh sama tahun lalu ya. Jadi ini ada dividennya ya. Jadi tetap dividennya itu ada. BBRI roboh. Nah, ini juga sampai jebol 3.900. Kenapa? Kayaknya katanya BBRI keluarnya besok ya. Kayaknya juga nggak naik jauh banget kayaknya kelihatannya. Kayaknya udah ada yang dapat bocoran sih. Ya kayaknya. BBNI gimana? Ya dia juga turun dalam juga nih BBNI nih. BCA. Ya, ini yang nggak terlalu dalam ya. 1,9. Iya itu John. Tapi gua nggak bilang bahwa ini justru kesempatan lo serok di murah ya kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya. Jadi jangan lo malah ikut cut loss, gak jelas, Bo, gitu loh. Ya betul. Tapi memang ya betul. Kalau gua sepakat bahwa tidak mungkin ini dibikin kecil kemungkinan dibawa sampai gocap gitu ya. Ya, kalau sampai gocap banget mau kacau juga menterinya kan. Tapi memang miris ya John kalau tidak kita suarakan begini.
akan terus bersikeras di depan bahwa jalan yang ditempuhnya sudah benar. Jadi Yon, kalau perbankan aja tumbuhnya rendah, apalagi saham lain, consumer goods, gitu-gitu, properti, ya, lu gimana? Itu aja udah cerminan daya beli rendah. Mana ada orang daya beli rendah makin rajin beli properti coba? Mana ada? Jadi kalau banknya aja udah rendah pertumbuhannya, ini tumbuh sih, cuman supil doang gitu loh. Kalau banknya aja tumbuhnya udah rendah, mana mungkin orang makin rajin beli properti gitu. Mana mungkin orang lebih rajin beli beli saham consumer good, mana mungkin pasti di situ juga terjadi penurunan. Harusnya terjadi perlambatan lah. Seperti itu. Susah sih John kalau ya baliklah ke pepatah Jepang tadi. Sebelum terlalu jauh nyasarnya nih, mending balik dulu, cari opsi lain, ikut ambil jalan lain. Daripada terus kita bilang, wah ya, makin lu tarik pajak, akan terjadi peningkatan ekonomi, makin semangat, oh kita bikin korteks gini-gini supaya wah terjadi. Padahal pertumbuhan ekonomi tidak dihitung dari seberapa besar pajak yang lu terima. Tidak pernah dihitung dari sono. Buat apa? Indikatornya udah salah. Ya enggak, indikatornya udah salah, tapi ngambil jalannya juga salah. Indikatornya kan berapa banyak lu spending, rakyat dan negara. Itulah yang lu perbanyak. Gimana caranya rakyat lebih banyak duit buat spending. Makanya di India dipotongin pajak. PPH dinaikin, PTKP-nya dinaikin dari 130 ke 220 juta. Supaya masyarakat banyak duit, terjadi ledakan ekonomi. Di Jepang pemerintahnya ngasih duit supaya orang makin belanja gitu di bawah. Ya. Di Amerika Donald Trump juga potong pajak, tujuannya itu. Di kita malah dicabut subsidi gas melon, ntar mau dicabut subsidi gas subsidi BBM, ntar mau dinaikin lagi pajak apa lagi semua gitu. Kon ya itulah John, karena dia diajarannya dari Eropa sana. Seperti itu. Tanpa dia tahu bahwa ketika semakin kita naikin pajak itu semacam ada shock psikologi shock lah apa apa gimana gitulah. Kenapa ketika orang makin lu perbanyak pungutannya dia semakin trauma John. Rakyat itu di bawah UMKM ya termasuk bahkan mungkin pengusaha juga ya. Semuanya lah semua orang lah. Makin lo perbanyak pungutan dia semakin shock, makin takut untuk ekspansi. Kalau dia udah makin takut untuk ekspansi John, otomatis sedikit karyawan baru yang ter-hire ya peluang pekerjaan ya daya beli makin melemah ya nggak mungkin diekspansi dong kalau daya belinya melemah betul nggak misalnya eh, orang-orang dipotong gas subsidi gas melon berarti orang-orang duitnya makin dikit nggak untuk belanja makin dikit daya beli makin lemah nggak makin lemah ada nggak pengusaha atau bos-bos UMKM yang berani ekspansi nggak ada kalau dia makin nggak berani ekspansi John dia nggak bakal minjem ke bank nggak bakal. Banknya sendiri juga takut ngucurin pinjaman karena daya beli dia lihat bahwa menemah. Daripada gue kucurin pinjaman nanti gue rugi, gue mending beli obligasi negara udah. Makin kering nggak duit di rakyat? Makin kering. Orang makin takut. Ketika semua orang makin takut, semua itu terjadilah apa yang disebut deflationary spiral. Ya udah terjadilah, udah terjadilah. Deflationary spiral ini terjadi karena rakyatnya itu dan udah shock, udah takut gitu loh. Takut sama negaranya sendiri. Udah takut dia sama pemerintahnya udah takut. Kalau udah kayak gini lu udah susah pulihin. Ya. Deflationary spiral lah. Ya udah terjadi lah Januari itu kan udah kena gitu. Ya. Nah, ini nggak dipikirin, tapi masih terus wah ayo apalagi yang kita mau mau sedot dari rakyat nih, apalagi nih duit apalagi yang bisa kita sedot ya. Ya. Nah, itu John pikirannya. Kalau masih nggak rubah cara berpikir begini ya 2025 nggak bakal beda jauh sama 2024. Kecuali ada gebrakan dari pemerintah berani ambil ubah haluan. Kalau enggak ya begini aja. Ya, ya, untuk di saham ya kayak sekarang kan banyak harga bank jatuh nih, BMRI. Menurut gua kesempatan lo hidup dari dividen aja. Jadi memang taktiknya paling the best dividennya. BMRI kan terakhir dividen 2024-nya
300-an ya. Berapa sih? Coba kita lihat dulu ya. Jadi di balik bad news selalu ada kesempatan John ya. Memang ini bad news ya termasuk bad news. Gua kadang miris ya kalau ngelihat statement maaf ya statement dari maaf ya mangku kebijakan malah dibangga-banggain 5%. Oh lihat tuh negara tetangga kita tuh ya contoh ambil contoh apa ya? Malaysia tuh cuma 4,7 ya gitu. Kenapa maksud gua kenapa dia cari selalu negara yang di bawah untuk pembenaran? Kenapa nggak dibandingin? Wah, maaf nih kita belum bisa seperti Vietnam. Kita akan berusaha lah Vietnam 7% gitu loh. Atau India. Ini dicari negara-negara bawah gitu loh. Yang pertumbuhannya di bawah kita harusnya nggak bisa gitu. Oh, coba kita lihat GDP kita dulu, John. Ini ya. Ini yang mau gua bahas nih, John. Terakhir lah. Sambil kita nunggu BMRI-nya. Hmm. Coba kita lihat 10 tahun terakhir. Terakhir paling tinggi itu di 5,7 nih. Bahkan di zaman Pak Jokowi aja, ini balik lagi ke setelan pabriknya zaman Pak Jokowi nih. Cuman 4, 4, 4. Nah, kenapa waktu di Corona sempat 5,7? Karena waktu itu BI ngeluarin gelontorin 1.000 triliun cetak uang. Justru gara-gara itu bertumbuh, habis itu enggak. Nah, kita mau dibalikin lagi ke 10 tahun yang di sini, John. Yang growth-nya ini lambat. Ya, growth-nya ini lambat. Ya. Kalau lo balik lagi, ini kan zamannya PSBY kan sempat di sini ya. Jadi gini, John, ada sebuah kemirisan ya. Justru konon dikatanya zamannya Pak SBY gitu kan, waktu mungkin atau sebelumnya atau bahkan sebelumnya ya. Waktu katanya sistem pajak belum secanggih sekarang, tapi growth ekonomi lo ternyata lebih tinggi, bisa 6. Tapi kan ketika katanya sistem pajak sekarang sudah makin wow, lo growthnya makin jatuh. Nah, ini udah bisa dijadikan sebuah hipotesis gitu loh, Jon. Jangan-jangan gara-gara semakin lo meningkatkan tax ratio, pertumbuhan ekonomi lu jatuh. Ya itu jangan-jangan, jangan-jangan gara-gara itu ya. Bukti nih lo. Ini tempat tuh tembus berapa tuh? 6,9 nih. Ya, zamannya PSBY ya kan? Ya, kenapa sekarang semakin ngedrop ini zamannya Pak Jokowi ini kelihatan rata segini. Rata banget tuh. Ya. Sekarang ini malah makin rata. Ya, malah makin cenderung makin rata. Justru terjadi downgrade gak John? Terjadi downgrade. Harusnya bisa di apa ya? Harusnya udah mulai sadar. Ini terjadi downgrade John. Pertumbuhan ekonominya downgrade ini. Downgrade ya. Tapi ada orang terus-menerus ya, maju. Dengan downgrade gini dia masih mau tarik lagi pajak besar-besar. Makin downgrade lagi. Percaya kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu dari PDB bukan dari pajak. Terserah. Mau dimajuin lagi ya silakan. Oke, kita lihat BMRI ya. Apa sih? Kita lihat dulu dividen history BMRI. Hmm, angkanya berapa ya? Setahu gue 300 ya John ya. 300 terakhir ya. Story BMRI. Yes, coba kita buka lagi. Apa verifikasinya nggak mau sih? Seingat gua 350 ya John. Iya 350. Nah jadi taktik yang bisa lo pakai di kondisi kayak gini ya John. Ya, ya ini kebetulan lagi jatuh nih.
Ya, lu hidup dari dividen aja. Incar dividen. Itu paling aman udah. Terutama di perbankan ya. Jadi kalau lu hajar di BMRI di harga segitu, ya lu akan dapat 6,8%. Ya, 6,8%. Ya, seperti itu. Ya, itu udah angka yang sangat tinggi sekali ya untuk BMRI. BBRI sendiri kemungkinan jebol 330 kan. Sekarang udah 3.900 ya. Nah, jadikan ini peluang kalau menurut gua 8,4 ya. 8,4 jadikan itu peluang kalau menurut gua. Lagi di harganya jatuh seperti itu. Itu aja yang bisa diharapkan. Ya betul, gue sepakat John. Tidak berarti ini BRI bakal kegocap, betul ya, ya itu. Ya, jadi. Tapi sayang banget ya John, harusnya kita bisa growth per tahunnya. Misalnya laba perbankan bisa growth 20% per tahun. Tapi cuman gara-gara kebijakan dari kita sendiri nih, ya pemangku kebijakan kita sendiri yang nganutnya konsep subsidi silang seperti itu. Ya, ya jadi lambat seperti itu. Ya harus jadinya cuma 1-2% gitu loh. Ya BMRI cuma naik satu. Yang kemarin paling tinggi BCL 8%. BRI kita belum. BNI juga naik cuma satu. Terjadi perlambatan parah, parah, parah itu perlambatannya parah banget menurut gua. Ya. Nah itu John. Ya kalau nggak ya terakhir ya memang kalau nggak diganti orangnya memang susah. Karena kan ada orang kan dia tetap yakin mau mau semua bahkan data di depan mata nih deflasi bulan Januari sempat kemarin 5 bulan beruntun kelas menengah jatuh apalagi udah jelas pertumbuhan lo juga 4,95 nggak bakal John gimana caranya lo mimpi ke 8%, maaf ya lu gimana caranya mimpi lo ke 8%. Money supply Desember cuma 4% ya sedangkan duit yang itu aja seret di bawah. Lu cuma kalau nggak segera turun di stasiun terdekat kayak pepatah Jepang kemarin, kita akan growth cuma di 4. Ini doang nih kita growthnya nih. Ini udah kebaca banget John, growthnya cuma di sini doang nih nanti. Nih, kalau pasti pakai cara di sini doang nih lu growthnya nih. Bahkan cenderung bisa ke bawah lagi. Karena ini nih udah kebaca nih 10 tahun kemarin tuh di zamannya Pak Jokowi growthnya cuma begitu tuh. Ini di sini nih growth. Ya. Ini kan karena disrupsi corona ya, corona. Setelah corona balik lu balik lagi ke setelan pabrik nih di sini. Dan kalau mau berharap 8% udah salah, salah orang. Salah orang kata gue. Itu aja. Oke guys, sampai ketemu video gue berikutnya karena data nggak bisa bung ya.